Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang, kita mau beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada pada malam hari ini, saat kami memiliki hati yang haus dan rindu akan Engkau, kami percaya kami akan dipuaskan. Dan kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Sebab 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di sana. Dan kami percaya setiap umatmu, jemaatmu Mezbah Doa dimanapun berada yang kami bersekutu, bersehati saat ini. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, biar hadirat-Mu boleh melingkupi kami. Boleh kami rasakan ya Tuhan dekapan kasih-Mu pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Akan kami puja, kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus, sembah Engkau ya Bapakku, sampai nama-Mu ditinggikan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku dengan segenap hati kita. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu, menyatu. Akan ku puja, akan kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau ya Bapakku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai
siang malam menyatu, akan ku puja. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan, ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang dan kesetiaanmu kan menyertaiku. Oh Yesus, kami mau menyembahmu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Oh Yesus, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu, menyatu, akan kami puja, ku puja, kami sembah Engkau Yesus. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan kami puja. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan. Biar namamu ditinggikan di setiap hati, di setiap bangsa. Oh Yesus, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih-Mu selalu mengalir di hidup kami. Kami mau datang menyembah, menyembah. Kami sembah Engkau ya Tuhan, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Malam ini kami mau datang menyembah-Mu. Biar Engkau terima setiap pujian penyembahan kami yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Mari setiap umat Tuhan, jemaat Misbah Doa malam hari ini, mari buka hatimu, mari sembah Tuhan. Yesus,
Nikmati hadirat-Nya mengalir. Ya Tuhan, mari dengan segenap hati. Ya, sembah Dia, sembah Dia. Ya, rasakan hadirat-Nya mengalir. Kau kudus, kudus Tuhan. Mari sembah, sembah Dia. Ku menyembah-Mu, kami sembah Engkau Yesus. Sembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, yes Jesus, Jesus. Sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kudus Tuhan. Mari sembah Dia. Ku menyembah-Mu, rasakan kasih-Nya mengalir. Menikmati pelukan dari Tuhan malam ini. Jesus, Your presence Lord. Kami sembah, kami sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami sembah Dia. Ku menyembah-Mu, Jesus. Ku sembah-Mu, Holy Spirit, Holy Spirit. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus ya Tuhan. Kudus Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Ku menyembah-Mu, dengan segenap hati. Nyatakan, Tuhan, ini penyembahan Kami. Ini penyembahan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mesbah doa Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang ya Tuhan. Sebab nama-Mu kudus. Engkau kudus. Kudus Tuhan. Engkau kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Jesus, biar kasih-Mu ya Tuhan mengalir. Kasih-Mu mendekap setiap kami ya Tuhan. Engkau memeluk setiap kami. Setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau akan dipuaskan pada malam hari ini dengan hadirat-Mu, Holy Spirit. Roh Kudus, Roh Kudus memuaskan setiap hati. Yes Jesus, Engkau kudus, Engkau kudus, You are holy, holy.
Oh Jesus, Jesus. Oh kami menyembah-Mu ya Tuhan. Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Yesus. Jesus. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu yang layak Tuhan kami dalam dekapan hadirat-Mu. Berkati mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu itu yang bawa setiap kami lebih dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biar itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat setiap kami. Kekuatan yang baru buat setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Di tempat ini kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan terus menjagai kesehatan kekuatan kami selama ada di tanah perjanjian. Kami mau terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kita katakan bersama pujian ini, Bapa. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Bapak Ibu katakan, buat hari yang Engkau beri bagi kami Tuhan.
tak habis-habisnya, oh, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dari tempat ini, di mana kami boleh ada di tempat di mana apa yang tercatat di dalam Alkitab itu sungguh-sungguh boleh kami lihat. Terima kasih kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan pesan bagi setiap kami hari ini, biar roh kami menangkap dan hidup kami boleh diubahkan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin. Iya Bapak Ibu, mari kita buka bersama Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 secara bergantian kita baca. Ya, kelahiran Yesus, ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini pertama kali diadakan suatu. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Sampai di situ saudara, kita melihat di sini ya apa yang terjadi ketika Yesus akan dilahirkan. Kita belajar satu hal, Yesus adalah Tuhan. Dia yang punya sorga, dia yang punya segalanya. Tapi Alkitab berkata karena pada waktu itu ada sensus pertama yang itu ya mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini pertama kali dilakukan sensus penduduk. Jadi pada waktu itu Yusuf harus kembali ya dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea lalu ke kota Daud yang bernama Betlehem ya.
karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Untuk mengisi sensus data penduduk itu dia akan mendaftarkan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba, saudara, waktunya bagi juga pas Maria akan melahirkan. Dan Alkitab berkata, ya ketika itu tidak ada penginapan. Hotel yang kita tinggal waktu itu belum dibuka, belum dibangun. Dan kita membayangkan bagaimana penderitaannya ya Maria dan Yusuf ketika akan melahirkan sang juru selamat. Kalau kita pikir dia kan Tuhan, benar nggak Bapak Ibu? Kalau dia Tuhan kan dia bisa kasih tempat yang lebih bagus gitu ya. Melahirkan, saya dulu waktu hamil anak pertama kita susah, nggak punya uang. Tapi saya nggak pernah bilang sama suami kita lahir di kandang mana ya. Nggak pernah loh. Ya, kita pasti rindu memberi yang terbaik buat anak kita. Tapi Tuhan yang adalah Raja segala raja, dia datang tidak ada tempat loh. Dia harus lahir di kandang loh. Ya, dan kita belajar satu hal di sini bahwa ya tidak selamanya saudara ikut Tuhan itu enak. Tidak selamanya ikut Tuhan itu seneng-seneng. Nggak selamanya ikut Tuhan itu hanya bicara berkat, berkat, dan berkat. Ya, tetapi penyangkalan diri, memikul salib. Ya, bagaimana kita ini menjadi orang yang tidak sombong. Ya, saat kita diberkati, bersyukur, puji Tuhan. Tapi ketika diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak enak, apakah kita tetap bersyukur? Ya, karena melatih diri untuk menjadi tidak sombong itu ya luar biasa loh ya. Ada orang saudara kaya sombong, ya namanya juga orang kaya sombong, tapi miskin sombong juga. Nah, miskin sombong lagi ya. Kebangetan nggak Bapak Ibu ya? Kita belajar hari ini dari Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Dia yang punya seluruhnya, tapi dia turun ke dunia tidak ada tempat. Dan Alkitab berkata setelah itu di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di ya penjaga kawanan domba. Ini adalah satu tempat yang lebih cocok ya, dan ya diperkirakan memang ya disinilah ya saudara para gembala. Saudara bayangkan Alkitab berkata malam tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri dan sinar kemuliaan itu memenuhi tempat itu. Wow Bapak Ibu ya, merinding saudara. Ya kalau kita melihat di tempat ini benar-benar itu pernah terjadi. Ya, dan luar biasa, Yesus lahir pertama kali yang malaikat datangi itu bukan orang kaya. Amin. Bukan orang-orang terhormat, ya bukan orang yang ada di istana, tapi dikatakan dikabarkan kepada duluan siapa? Para gembala, orang-orang yang sederhana. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka tuh punya hati yang tulus, ya. Bapak Ibu, kalau kita mau dapat pernyataan dari Tuhan, mendengar suaranya, mendengar tuntunannya, maka yang pertama adalah kita harus membereskan hati dan hidup. Hati yang tulus, yang ya tidak tercemar, karena orang itu kalau hatinya jelek maka mulutnya juga jelek, karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi sepanjang perjalanan ini kita akan melihat nih mulut-mulut semuanya ini, tapi saya percaya semua sudah dibentuk. Amin. Ya, supaya kita pulang nanti membawa sesuatu, kita belajar ya. Kalau kita punya hati yang tulus, Bapak Ibu, Tuhan itu gampang berbicara. Tuhan itu gampang menuntun kita. Tuhan itu gampang memberitahukan jalan-jalannya. Kenapa dia pilih para gembala? Mereka orang-orang yang tulus, yang jauh dari politik mungkin ya, yang nggak mikir-mikir macam-macam. Ya hidup mereka ya hanya ketemu rumput, ketemu padang. Dan akhirnya mereka datang menjumpai bayi itu ada di dalam palungan. Ya, hari ini apakah Yesus mau lahir dalam hati kita? Karena banyak orang berkata Kristen, tapi tidak semua orang Kristen Yesus sudah lahir dalam hidupnya. Ya, hanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh buka hati, karena kekristenan itu nggak pernah dinilai dari bahasa rohnya keren. Ya, kekristenan itu nggak bisa dinilai dari nubuatan setiap kali ibadah bernubuat. Ya, atau setiap kali melakukan kegiatan yang rasanya tumpang tangan rebah. Orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Memang ya. Dari dulu orang lumpuh melihat, orang buta berjalan ya. Haleluya. Saya cuma menguji masih ngantuk atau lapar ini ya. Ternyata semuanya konsen ya. Iya, jadi diprotes ya. Bagus, nggak apa-apa. Dan saudara, tetapi kekristenan itu dilihat dari perubahan hidup, karakter kita.
Ketika kita dibentuk, apakah kita mau taat, kita mau setia. Dari tempat ini kita melihat satu kejadian yang luar biasa, bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Dan Dia cari orang-orang yang rendah hati. Kita naikkan pujian hati hamba, ya, supaya kita sama-sama minta sama Tuhan. Seperti hati para gembala, Tuhan berikan kita hati hamba. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku tak membawa apapun juga saat kami datang ke dunia, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Katakan ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, sekali lagi ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia Tuhan, dan setia padamu kemanapun ku bawa, amin. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah Tuhan, amin. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala, kita merenung sejenak. Apakah kita memiliki hati hamba di hadapan Tuhan? Karena pada saatnya nanti tidak ada satupun yang kita bisa bawa ketika kita dipanggil pulang. Pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Karena itu hari ini Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan biar Engkau kuduskan dan beri kami ketulusan hati Bapa. Untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami pribadi-pribadi. Mari saudara kita cek, kalau masih ada kesombongan di dalam hati atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, katakan, Tuhan kami mau buang semua itu di dalam nama Yesus. Kami belajar dari kerendahan hati. Tuhan memilih para gembala-gembala, bahkan Engkau yang Tuhan adalah Raja. Engkau yang punya segalanya, Engkau lahir di kandang yang hina Tuhan. Untuk memberikan teladan bagi setiap kami, bahwa kami pun harus belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapak, bentuk setiap kami selama dalam perjalanan ini, supaya kami pulang hidup kami boleh terus diubahkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita buka hati dan tangan kita Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai ke kali kedua Tuhan datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.